Biasanya Kanjeng Rama menuntun istighraq, coba istighraq, tarik nafas dalam-dalam, kemudian menahan nafas, kemudian nida ya Sayyidi ya Rasulullah 7 kali, fafiru ilallah 7 kali, dilepaskan lagi perlahan-lahan. Kanjeng Rama biasanya mengajarkan demikian. Dulu ketika saya masih kecil, ini diajarkan demikian. Tetapi sejatinya istighraq bukan hanya 1, 2 detik, 10 detik, 20 detik di dalam rangkaian mujahadah, tetapi istighraq adalah sepanjang waktu 24 jam para hadirin hadirat. Istighraq yang katakanlah 5, 10 atau 20 detik di dalam rangkaian mujahadah tersebut, ini adalah simbol untuk mengajari, untuk mencontohkan. Inilah istighraq, ini untuk mengajari, satu simbol saja. Tetapi hakikatnya istighraq 24 jam. Sejak kita awal mujahadah, hendaknya kita sudah menerapkan istighraq di dalam hati kita. Maka ketika kita bermujahadah, kita sudah berada pada dasar lautan samudra keesaan Allah. Bukan ketika mujahadah Al-Fatihah awal kita masih merasa eksis, zero eksistennya muncul hanya ketika istighraq sebelum berdoa saja, tidak. Tetapi seluruh dalam rangkaian mujahadah tersebut hendaknya kita kondisi batiniahnya dalam keadaan istighraq, tenggelam dalam samudra keesaan Allah para hadirin hadirin. Bahkan bukan hanya ketika mujahadah saja, 24 jam. 24 jam dalam keadaan istighraq. Hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la naskuna illa biha para hadirin hadirin. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan termasuk tidur itu sendiri para hadirin hadirin. Maka Kanjeng Rama juga pernah menceritakan para hadirin hadirat. Kanjeng Rama pernah menceritakan Rama didhawuhi oleh beliau Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid pernah dawuh kepada Kanjeng Rama. Mbah Yai dawuh kepada Kanjeng Rama, aku oleh Allah sudah bisa diberi, aku oleh Allah diberi tidak tidur dalam keadaan tidur. Maka nuwun sewu bahasanya Mbah Yai kepada Kanjeng Rama, maka aku ngerti. Nalika ibumu masuk kamar, aku ngerti. Yang dimaksud Mbah Nyai Sofiah. Artinya Mbah Yai Majid menggambarkan, bercerita kepada Kanjeng Rama, Mbah Yai Majid oleh Allah diberi bisa meninggalkan tidur dalam keadaan tidur, sehingga yang tidur, yang sare, yang istirahat, ini adalah fisiknya saja para hadirin hadirat. Mbah Yai diberi bisa perso oleh Allah situasi yang terjadi di sekitar beliau, walaupun beliau secara lahiriah dalam keadaan sare. Maka inilah istighraq. Bukan hanya 10 detik, kita bisa menahan nafas 10 detik itu sudah cukup bagus, 20 detik sudah cukup bagus misalkan. Tidak. Tetapi dalam seluruh keadaan kita, hendaknya kita berusaha mempraktekkan istighraq. Kita di perjalanan naik mobil, naik bis, daripada ngelamun, daripada bermain HP yang kurang manfaat, berbincang-bincang yang kurang manfaat, kita latihan istighraq. Tenang, gung lewang-lewong, tidak ada apa-apa. Hujan datang tidak dirasa, panas datang tidak dirasa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka teringat kisah beliau Sayyidina Ali ketika terkena panah, kemudian akan dicabut oleh sahabat yang lain. Beliau Sayyidina Ali meminta, tunggu, cabutlah ketika aku sholat.
Maka ketika dalam keadaan sholat, beliau begitu zauq hadir kepada Allah, sehingga ketika panah dicabut dari tubuh beliau, jiwa beliau tidak merasakan kesakitan. Mungkin fisik beliau tetap merasakan kesakitan, darah mungkin tetap keluar, tetapi jiwa beliau tidak merasa kesakitan karena begitu zauqnya di dalam sholat beliau ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hadirin hadirat, mari kita pengamal wahidiyah. Bagaimana selama ini kita mengamalkan wahidiyah para hadirin hadirat? Bagaimana selama ini kita bermujahadah? Apakah ketika kita bermujahadah sudah sejak dari awal melatih istighraq? Paling tidak kita hanya mengingat hal-hal yang baik-baik saja. Kalau belum bisa menghilangkan eksistensi diri kita, paling tidak kita mengingat hal-hal yang baik saja para hadirin hadirat. Sudahkah kita mujahadah sejak dari awal membaca Al-Fatihah ila hadrati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyada zaman radhiyallahu an? Kita betul-betul bisa menghadap kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyada zaman radhiyallahu an para hadirin. Atau ketika kita bermujahadah, ketika kita hadiah Fatihah kepada beliau Kanjeng Nabi dan ghosiyada zaman, hati kita teringat dagangan kita para hadirin hadirat. Hati kita teringat rumah kita, teringat sawah kita, kebun kita para hadirin. Hati kita teringat binatang ternak kita para hadirin hadirat. Apalagi para hadirin hadirat, ketika kita di dalam mujahadah yang ada di dalam pikiran kita justru maksiat para hadirin hadirat. Untuk itu mari para hadirin hadirat, mujahadah Nisusana Provinsi Jawa Timur pada malam hari ini bertepatan yang menjadi tuan rumah. Kita tahu mujahadah Nisusana ini adalah pelaksanaan mujahadah sholawat wahidiyah oleh pengamal wahidiyah di dalam satu provinsi yang tempatnya berpindah-pindah dari satu kota atau kabupaten di dalam satu provinsi. Dan malam ini yang mendapat giliran, yang menjadi tuan rumah, ini adalah kota dan kabupaten Kediri, yang kebetulan Pondok Pesantren Kedunglo berada di sana para hadirin. Mujahadah Nisusana berada di kota atau kabupaten Kediri. Terakhir kali, insya Allah kalau saya tidak salah ingat, itu tahun 1992 kalau tidak salah. Tahun 92 ini mujahadah Nisusana Provinsi Jawa Timur diadakan di kota dan kabupaten Kediri. Insya Allah tempatnya di Lapangan Ngeronggo. Tahun 92 saya masih belum paham apa-apa. Saya masih kecil. Tahun 92 jika kita hitung, ini kurang lebih 3 tahun dari beliau Mbah Yai wafat para hadirin hadirin. Kemudian setelah puluhan tahun perjuangan wahidiyah diperjuangkan oleh beliau Kanjeng Rama. Perjuangan wahidiyah oleh Allah dibuka, diberi perkembangan-perkembangan yang pesat dan signifikan. Sehingga perjuangan wahidiyah bukan hanya dikenal oleh masyarakat Kediri saja, tapi di berbagai daerah penjuru tanah air, bahkan luar negeri para hadirin hadirat. 30 tahun beliau berjuang, memperjuangkan perjuangan wahidiyah para hadirin hadirat. Malam ini mujahadah Nisusana Provinsi Jawa Timur kembali ke Kediri para hadirin hadirat.
2 tahun setelah Kanjeng Rama wafat, para hadirin hadirat. Mari kita bayangkan para hadirin hadirat, bagaimana 30 tahun ke depan perjuangan Wahidiyah para hadirin hadirat. Jika kita gelonjong, jika kita malas, jika kita tidak bersungguh-sungguh, 30 tahun ke depan bukan perjuangan Wahidiyah bukannya semakin berkembang, tapi justru semakin merosot para hadirin hadirat. Jika kita hanya bermujahadah, secara niat lahiriah saja para hadirin, maka kosong para hadirin hadirat. Jika kita tidak memohon dengan sungguh-sungguh, maka ikhlas tidak datang di dalam hati kita para hadirin hadirat. Sehingga mujahadah yang akan kita lakukan kosong semua para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat. Beliau Kanjeng Rama telah berjuang sedemikian rupa mengembangkan perjuangan Wahidiyah. Melanjutkan cita-cita beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Jika kita tidak sungguh-sungguh, kitalah yang menghancurkan perjuangan Wahidiyah para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Mari para hadirin hadirat, kita bayangkan para hadirin hadirat, kita jauh dari ikhlas para hadirin hadirat. Jangankan ikhlasul arifin, jangankan ikhlasul muhibbin, ikhlasul abidin saja kita jauh para hadirin hadirat. Mari kita bayangkan para hadirin hadirat, kita bayangkan kita berada di tengah lautan para hadirin hadirat. Kita berada di dalam satu sampan perahu kecil para hadirin hadirat. Di tengah lautan gelap gulita, hujan yang lebat para hadirin hadirat. Badai datang, air laut, ombak sangat tinggi para hadirin hadirat. Sementara di belakang kita, di dalam sampan yang kecil ada anak dan istri kita para hadirin hadirat. Jika kita tidak sungguh-sungguh, semuanya tenggelam para hadirin hadirat. Jika tenggelam dalam samudra keesaan Allah, maka ini adalah barokah para hadirin hadirat. Tetapi jika tenggelam dalam lautan dosa-dosa kita para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, yang kita bisa lakukan hanyalah pasrah bongkoan para hadirin hadirat. Yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita jangan putus asa para hadirin hadirat. Dalam kepasrahan kita jangan putus asa akan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saat ini juga kita bermujahadah para hadirin, mujahadah Nisusanah Jawa Timur para hadirin hadirat. Rangkaian acara mujahadah di dalam Wahidiyah yang paling inti adalah ketika kita bermujahadah para hadirin hadirat. Prakata panitia, protokol, kuliah Wahidiyah, bahkan fatwa ini hanya pengantar-pengantar saja para hadirin hadirat. Percuma kita mendengarkan pembahasan-pembahasan, kita mantuk-mantuk, tetapi ketika kita mujahadah hati kita kosong, percuma para hadirin hadirat. Untuk itu mari jenengan jauh-jauh dari daerah masing-masing. Kita sudah beberapa saat, beberapa tahun tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk bermujahadah para hadirin hadirat. Jangan sampai kita sudah diberi kesempatan oleh Allah kemudian kita sia-siakan para hadirin hadirat. Al-Fatihah.